Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan Allah untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, bicara tentang hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan dibutuhkan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar yang tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Namun yang kerap menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya hakikat hidayah ini? Datang dengan sendirinya atau perlukah diusahakan? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama bahasan tema yang sangat menarik terkait hidayah, ditunggu atau dijemput. Seperti biasa sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan, ada Ustadz kesayangan kita semua, kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali loh Hilman, setialah menemani pagi-pagi kita ya untuk memulai hari, mendapatkan siraman rohani dulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi manfaat juga. Amin ya rabbal alamin. Temanya menarik, hidayah. Nanti kita bahas ya, kita elaborasi lebih jauh. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung dijawab Pak. Jadi sebenarnya hidayah itu seperti apa? Karena kan ada seperti ini. Misalnya kalau kita melihat mungkin saudara kita, teman kita yang masih mungkin berkubang ya dalam maksiat gitu ya. Belum dapat hidayah ini. Ini kan kesannya jadi hidayah tuh memang gimana ya? Dikasih dengan sendirinya atau kita tuh memang perlu ikhtiar juga untuk meraihnya. Tafadhol, silakan Hilman. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bicara tentang hidayah. Setiap manusia itu hakikatnya ketika dia berada dalam kandungan ibunya, ada percakapan sebelum dihembuskan ruh dalam dirinya. Percakapan antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa percakapannya? Dulu Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum? Apakah engkau mengakui aku adalah Tuhan kamu sekalian? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Berarti mohon izin, dari sejak ruh dihembuskan, yang namanya hidayah itu Allah berikan. Sampai kemudian kita hidup di alam rahim, baru yang ketiga alam dunia. Kan alam ruh, alam rahim, alam dunia. Masuk ke alam dunia, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alil fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya suci. Artinya bersih. Sesuai fitrahnya. Nah fitrahnya itu orang yang mendapatkan apa? Hidayah dari Allah. Tapi kira-kira apa yang merubahnya? Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah, maka lingkungannya lah, maka pergaulannya lah yang membuat dia tidak menemukan kebaikan dari apa yang dia hadirkan. Berarti kalau ada pertanyaan, setiap orang itu dapat hidayah. Tapi pertanyaannya, ada orang yang bisa menjemput hidayah itu atau tidak? Ada orang yang bisa menjaga atau mempertahankan hidayah itu atau tidak? Maka ingat kuncinya, yang ngasih hidayah siapa? Allah. Berarti kalau kita ingin mendapat hidayah kepada siapa? Ya kepada Allah. Boleh pemirsa silakan dibuka Quran surat Al-Qasas ya. Okay. Ayat 56. Ini dijelaskan bahwa yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak dapat memberi hidayah, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Ini kan kisahnya ketika pamannya Abu Thalib. Yang sangat disayang. Yang sangat disayang, tapi itu kan yang diantara yang Nabi itu artinya, ya Allah ini pamanku yang sayang aku, yang aku juga sayang sama dia. Tapi kenapa beliau tidak mendapat hidayah ini? Allah bilang, yang ngasih hidayah itu siapa? Aku, kata Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi jangan pernah bilang, mohon izin ya, suka bilang begini, saya tuh beramal gara-gara saya. Kita tuh beramal karena Allah yang merahmati kita untuk bisa beramal. Iya betul, yang memudahkan kita, menggerakkan kita untuk mau beramal ya Allah. Ini penting agar kita tidak menuhankan amal. Ya. Kalau dalam istilah tasawuf itu agar kita tidak menuhankan amal dan tidak tertipu dengan amalan kita. Dan tidak tertipu dengan amalan kita. Karena kita bisa beramal juga karena Allah yang mengizinkan kita untuk bisa beramal. Maka orang yang paham amalnya karena Allah, di jalan Allah, untuk Allah, maka apapun yang dia kerjakan hanya semata-mata karena Allah. Bukan lagi karena pahalanya, bukan lagi karena siksanya. Walaupun boleh. Karena itu juga datangnya dari Allah juga. Tapi yang paling murni, paling bersih saat dia beramal ya semata-mata hidayah dari Allah. Itu di tasawuf. Kan belajar dari Kiai Haris ya. Iya betul. Coba lagi, dibuka surat Al-A'raf ayat 178. Surat apa? Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 178. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pemirsa dengan iman ya. Ini untuk meneguhkan bahwa memang yang ngasih hidayah itu ya hanya Allah gitu. Dan Allah yang ngasih petunjuk juga sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Berarti, balik lagi pertanyaan yang tadi. Siapa yang ngasih hidayah sama kita? Allah. Siapa yang nunjukin jalan sama kita? Allah. Siapa yang mengantarkan kebaikan untuk kita? Allah. Maka untuk mendapatkan hidayah, makin dekat dengan hidayah itu, deketin Allah. Nah tinggal nanti ada jalan untuk menjemput hidayah, namanya taufik. Oh jalannya. Nah, hidayah itu petunjuknya. Hidayah adalah petunjuknya. Taufik itu jalannya, caranya, metodenya. Tapi jalan juga kan gak bisa datang tiba-tiba. Betul. Harus ditujukan juga. Makanya ada istilahnya hidayah itu taufik. Hidayah yang menunjukkan jalan kepada hidayah. Taufik wal hidayah. Iya. Maka dalam kalau ceramah ada wabillahi taufik wal hidayah. Dan dengan Allah lah yang memberikan jalan dan petunjuk. Jadi ada petunjuknya, ada jalannya. Nah untuk dapat jalannya juga harus ada petunjuknya. Nah apa petunjuknya? Seperti apa mendapatkannya? Nanti dibahas di segmen 2. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita soal hidayah ini masih akan berlanjut tentunya selanjutnya yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidayah Ditunggu atau Dijemput. Ahilman, sudah tadi kita bicara soal hidayah ini adalah petunjuk. Tapi caranya itu, taufiknya itu, bagaimana kita kemudian bisa menemukan cara menuju hidayah? Oke. Silahkan. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikannya menurunkan satu perangkat, Mbak Mila. Yang perangkat ini kalau kita ikuti, kita akan mendapatkan petunjuk kebaikan. Dituntun untuk menuju. Apa itu? Al-Quran. Coba dibuka surat Yunus ayat 57.
Saya juga ikut buka ya. Ya, surat ke-10 ayat 57. 7. Ya, perhatikan dengan iman. 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Quran. Ya, dari Tuhan kamu sekalian. Wasyifa'ul lima fis sudur. Yang Al-Quran itu jadi obat untuk setiap penyakit yang ada dalam dadamu. Wahudan, dan jadi petunjuk. Warahmah, jadi rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi ternyata Mbak Mila, seseorang itu telah Allah berikan hidayah. Tinggal pertanyaannya, orang itu mau mempertahankan tidak, mau menjemput atau tidak. Maka jalannya penting, taufik namanya. Nah, bagaimana agar taufik ini dihadirkan? Maka kita harus mengarahkan gerak kita untuk bertemu dengan petunjuk itu. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa dekat kita dengan Quran? Jauh nggak dari Quran? Karena ternyata berjaraknya kamu dengan Al-Quran, berjarak jugalah kamu dengan jalan keluar dari setiap masalah kehidupan. Betul, iya sih, betul. Al-Quran itu sumber kemuliaan. Mau mulia dalam hidup, deketin Quran. Karena hampir semua, bahkan semua, apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia, Ramadan. Malam jadi malam diturunkannya Quran jadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Manusia yang menjadi orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia, Makkah dan Madinah. Al-Quran sumber kemuliaan. Al-Quran sumber ketenangan. Coba, ternyata Mbak Mila, apa yang kamu rasakan dalam hidup itu, di Quran ada jawaban. Sok, Mbak Mila misal tanya apa? Kenapa aku diuji? Buka surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah sampaikan, apakah kamu mudah mengatakan kamu beriman sedangkan kamu gak diuji? Sesungguhnya kamu akan diuji sebagaimana orang-orang terdahulu seperti kamu diuji. Nanya lagi, Mbak Mila, kenapa ya ujiannya seberat ini? Allah jawab lagi, Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mbak Mila, Allah gak akan ngasih ujian sama kamu melebihi batas kemampuan kamu. Mbak Mila nanya lagi, kenapa ya Allah tuh ngasih sesuai yang tidak aku harapkan kok beda? Allah jawab lagi, Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik bagimu, kamu suka sesuatu pada itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Semua jawabannya ada dalam Al-Quran. Jawaban hidup itu ada di Quran sih sebenarnya. Pertanyaannya, kita mau menjemput itu atau tidak? Termasuk nih yang kedua, selain Al-Quran yang dihadirkan, ternyata kita bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Iya. Kita bisa jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Maka kalau tadi Mbak Bila nanya, ada yang bilang, aku kan belum dapat hidayah, kurang tepat kalimatnya. Atau boleh jadi ini otokritik bagi kita. Kita yang bersamanya tidak jadi jalan hidayah untuk teman kita. Iya ya, betul juga ya Ayah. Iya Seharusnya sebelum kita menjudge ya teman kita ini atau saudara kita nih, wah ini belum dapat hidayah, mohon maaf, ente gitu ya bahasanya gitu ya. Kita harusnya banyak refleksi diri ya, banyak muhasabah ya. Tapi bicara soal Quran tadi ya, menjawab pertanyaan, maksudnya saya tuh beberapa kali nih, misalnya lagi pusing ya namanya, banyak yang dipikirin ya. Mohon maaf nih, kadang-kadang suka overthinking gitu ya. Baca Quran, rasanya ya Allah kenapa begini. Kan kadang-kadang tuh ada aja ya, suasana lagi baca Quran tapi kayaknya mikirin masalah gitu. Tiba-tiba Allah arahkan, kok pas ayatnya ini kayak jawaban dari. Gitu, Masya Allah. Rasanya tuh Allah langsung menjawab, kontan. Betul. Itu jawaban banget. Makanya kalau kata guru saya, Hilman, kalau kamu lagi punya persoalan, kamu ambil air wudhu, setelah itu kamu sholat 2 rakaat. Setelah itu kamu buka Quran mushaf, nanti dengan sendirinya seperti Allah mengarahkan
gerakkan Betul, betul. jari jemarimu saat buka Quran, kamu ketemu ayat yang ayat itu seolah-olah menjawab setiap persoalan kamu. Ya Allah. Maka biasakan ya, baca Quran dan maknanya. Ternyata itu adalah bagian dari obat hati kan. Jadi ada lagunya ya. Obat hati. Ada 5 5 perkaranya. perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Masya Allah, betul. Iya, karena kadang bahasa Arab kita juga masih setengah-setengah ya kan. Makanya Betul. orang akan menemukan titik daripada hikmah itu kalau dia bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Dan Jadi udah deket aja ya sebenarnya sama Quran. Tapi jangan cuma deket doang ya. Oh iya. Harus makanya ada 4 dibaca sikap juga. lah. Nabila 4 sikap. Oke, 4 sikap. Apa 1 tuh? tasbih, mendengar. Udah kalau lagi galau, dengerin Quran. Oke. 2 qiraah, baca Arabnya. 3 tilawah, pahami. 4 hafidho, tahfiz Quran, menghafal. Hafal. Aduh luar biasa. Jadi pengen cerita. Rasa-rasanya tuh kalau misalnya lagi hafalin nih ayah. Kalau ya hafalan saya mah masih ecek lah gitu. Juz 30 atau 30 juz? 30. Juz 30 gimana ya? Saya mah masih cemen lah gitu. Tapi kalau lagi misalnya hati itu lagi bersih, cepet kadang-kadang. Tapi kalau misalnya lagi bener, carut marut nih, banyak hal-hal yang mungkin nggak seharusnya kita lakukan ya. Itu ternyata mempengaruhi hafalan ya. Bener, ngaruh. Ya Ya bukan hanya lagi banyak masalah iya. Banyak maksiat yang paling penting mah. Itu yang bikin susah menghafal. Allah ya Rob, betul. Al-ilmu nurun, ya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Dan cahaya Allah nggak akan dikasih sama orang yang berbuat maksiat. Makanya kata Imam kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik kepada Imam Syafi'i, salah satu yang menghambat hafalanmu adalah maksiat. Maka tinggalkan maksiat. Maka engkau akan cepat dalam menghafal gitu. Luar biasa. Ini bisa jadi kita kan karena penyakitnya kan susah ingat, gampang lupa. Kalau Imam Syafi'i cepet ingat, susah lupa. Beda ya kelasnya, Ya, jauh banget. Kayaknya maksiatnya Iya. kita makan sering. Imam Syafi'i mah Masya Allah gitu. Jaga banget ya. Jaga. Makanya tunduk kan, kemudian terjaga, warok, berhati-hati dalam hidup. Oh iya sih, kadang-kadang kita suka apa-apa dihajar gitu. Nah, maka penting untuk menjadikan jalan sebagai taufik ya, untuk mendapat hidayah. Termasuk juga kita harus mencari lingkungan yang bisa mengantar hidayah itu. Nah pertanyaannya, teman yang seperti apa? Bagaimana lingkungannya? Kita akan bahas lah. Kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Dong. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan membahas soal hidayah ini. Sesaat lagi tetap di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidayah Ditunggu atau Dijemput. Jadi misalnya nih kita care ya sama kerabat kita, saudara kita yang mungkin masih, ya kita berharapnya semoga dia dapat hidayah deh gitu. Apa sih sebenarnya yang mungkin kita bisa lakukan ya untuk yaitu tadi menjadi jalan hidayah. Walaupun pada akhirnya kita tahu hidayah itu full hak prerogatifnya Allah, tapi supaya kita bisa juga mudah-mudahan kita ini jadi jalan gitu, hidayah buat orang lain. Iya, tentu kita harus menghadirkan oase ya di tengah kekeringan yang ada. Hadirnya kita itu menjadi sumber kebaikan bagi orang. Maka setidaknya tolong jadilah orang yang menghadirkan 5 sikap ini Mbak Mila. 1, jadilah orang yang bisa membuat orang lain yang keras jadi lembut hatinya. Dari gelisah jadi tenang, dari tinggi hati lebih rendah hati, dari maksiat menuju taat, dan dari urusan dunia ke akhirat. Gitu. Jadi kita harus jadi apa ya? Jadi teladan itu gitu loh. Karena kan ya orang tuh akan melihat kita pada keteladanannya, pada contoh yang dihadirkannya. Kita nggak bisa ngelihat kemudian ya artinya, ayo kamu ikut gitu, susah gitu. Maka cukup tampilkan yang terindah dalam diri kita agar kemudian orang bisa melihat kita dengan kebaikan itu. Termasuk kalau kita melihat kemungkaran dalam diri seseorang. Kan perintah Nabi itu ada 3 ya. Ada 3. Jika engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu.
Jika tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Dan jika tidak bisa, rubahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Ternyata, pemirsa yang dicintai Allah, balik lagi, Allah itu tidak akan merubah satu keadaan, kecuali memang orang itu yang mau merubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka jadilah kita sebagai pribadi yang bisa menampilkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang bisa mendapatkan kebaikan dari adanya kita dalam hidup ini. Ahilman, bagaimana dengan kaitan misalnya gini, ada di ayat Al-Quran kan yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika orang tersebut ya, yang tadi atau saya kaum bacakan, tersebut ya. Jadi artinya kan sebenarnya harus ada tekad azam dalam diri bahwa saya tuh mau berubah, saya mau ke arah yang lebih baik, begitu kan ya. Jadi tetap harus itu tadi jalannya kita harus usahakan, kita harus cari teman-teman yang soleh. Gitu ya. Makanya ada 5 langkah dalam perubahan seseorang. Satu, niat. Niat, oke. Itu niat dalam agama kita tuh sebagai fondasi dasar, Mbak Bila. Jangan menyepelekan niat, karena ternyata amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, azam. Kalau azam tuh lebih tinggi daripada niat, ada tekad. Niat itu baru dalam rencana kita. Nah, azam itu tekad kita untuk menyampaikan pada niat itu. Nah, yang ketiga, amal, actionnya. Actionnya, sungguh-sungguh dalam beramal itu. Nah, yang keempat, mujahadah. Jadi amalnya jangan nanggung gitu loh. Kalau kita udah punya target, lakukan itu sungguh-sungguh. Yang terbaik, lebih baik, itqan namanya. Allah mencintai amal yang itqan. Yang dilakukan itu meningkat, ada kebaikan. Nanti akhirnya apa? Evaluasi, muhasabah. Jadi niat, azam, amal, mujahadah, muhasabah. 5 tuh. Niat, azam, amal, mujahadah, muhasabah. Masya Allah, mudah-mudahan kita tuh punya itu tadi ya, tekad ya, dan actionnya juga harus jalan. Nah, Ahilman, sebenarnya kan kalau hidayah itu kita harus minta terus ya sama Allah. Terus kita minta sama Allah. Tapi biasanya kita tuh juga kadang-kadang, saya tuh penasaran, sebenarnya hidayah itu diberikan ke kita atau tidak, itu berkaitan juga nggak sih sebenarnya mungkin makanan yang haram itu bisa menjadi penghalang kita untuk dapat hidayah juga ya? Jangankan makanan yang haram ya. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu juga bisa menghambat kebaikan itu. Maka sebaiknya perbanyak bertaubat dalam hidup ini. Makanya saya suka ini nih, kalau kita pengen cepat ditolong sama Allah, termasuk ya dikasih hidayah, lakukan 5 at. 5 at, oke. At yang pertama, zikir yang kuat. 2, perbanyak taubat. 3, kurangi maksiat. 4, tingkatkan taat. 5, tebar manfaat. Jadi itu jalan agar kita dipercepat, dikasih pertolongan Allah. Zikir yang kuat, perbanyak taubat, kurangi maksiat, tingkatkan taat, menebar manfaat. Masya Allah. Maka itu akan menjadi jalan agar kita cepat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu, dan mintanya tuh setiap saat ya. Setiap saat. Makanya doa yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai lupa tuh. Karena kita minta diteguhkan di jalan Allah, ya jangan sampai Allah condongkan kita pada sesuatu yang tidak baik. Nah, nauzubillah kan tadi hidayah yang sudah Allah kasih, tapi juga jangan salah, Allah juga bisa cabut itu kan. Bisa. Makanya semudah itu Allah berikan hidayah kepadamu, maka semudah itu juga Allah menggelincirkan kamu daripada hidayah tersebut. Maka teruslah minta kepada Allah, minta agar Allah tetapkan hati ini pada hidayahnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang kita sangka memang orangnya tuh baik gitu ya, Ahilman. Maksudnya memang awalnya memang orangnya baik, tapi bisa tergelincir gitu ya, mungkin sampai akhir hidupnya. Itu bagaimana kita kemudian melihat hal itu ya? Apakah memang Allah yang tidak sayang? Bagaimana kita mendefinisikan rasa maha adilnya Allah tuh, Ahilman, dalam kondisi seperti ini? Itu kan meneguhkan kepada kita bahwa yang menjadikan apapun dalam hidup ini adalah Allah. Makanya yang hari ini baik, jangan sombong. Jangan sombong. Karena boleh jadi engkau terpeleset. Mintalah diteguhkan ini hidayah Allah dalam diri kita. Dan yang sekarang tidak baik atau kurang baik, jangan putus asa. Karena setiap orang punya kesempatan menjadi baik. Selama engkau masih diberikan kesempatan hidup, sebelum roh ini dicabut oleh Allah di dalam kerongkonganmu ini, maka engkau masih punya kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang tuh maksudnya gini, kalau kita lihat di sosial media ya, kita tuh kalau menjudge orang tuh
Mudah sekali. Aduh mudah sekali. Orangnya kurang iman, Jangan. begini, begitu. Harusnya khawatir ya. Khawatir ya, kita tuh harusnya dengan seperti itu khawatir ya. Khawatir. Bisa jadi Allah ganti boleh posisinya. jadi Allah menunjukkan sesuatu yang buruk dalam pandangan kita. Agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bukan untuk menghakimi orang itu. Sehingga membuat kamu seakan-akan paling baik dalam hidup. Dan merendahkan orang yang sedang terjatuh itu. Maka doakan. Makanya sering Ahilman sampaikan. Iya. Kalau ada keburukan, benci keburukannya. Tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita nggak ada kebencian kepada orang, akan ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang itu bisa berubah. Dan ingat, yang bisa berubah itu siapa? Allah. Allah. Jadi kalau ada orang yang ngotot misalnya, aduh kenapa sih gue nggak bisa ngerubah orang ini? Hey, salah. Nabi Nuh aja, Nabi, tapi tidak bisa merubah istri dan anaknya. Kita siapa? Maka dakwah itu 3. Mengajak, menyampaikan, mempengaruhi. Selebihnya untuk mengubah, no. Mengubah biarkan Allah yang dengan segala kebaikannya memberikan kekuatan kepada kita. Masya Allah. Aduh, Ahilman, menarik sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih atas masukannya, pencerahannya. Ini semoga memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya, A. Nanti mampir-mampir lagi. Isi-isi lagi dengan kajian yang Masya Allah bermanfaat. Sekali lagi sehat terus Ahilman. Pemirsa, tidak terasa usai sudah berjumpa kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Ustaz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.